Ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Kita mulai pembelajaran adik-adik, yuk. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya. Nomor 1. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Kegiatan apa yang akan diikutinya? Kegiatan yang akan diikuti Dayu dan teman-teman adalah lomba kebersihan antar kelas. Berikutnya, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Apa tadi hasil musyawarahnya? Ya, hasil musyawarah Dayu dan teman-teman adalah segera bergotong royong menyiapkan alat-alat keperluan lomba kebersihan antar kelas. Nah, jadi hasilnya itu agar segera menyiapkan alat-alat. Kemudian nomor 3, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Pendapatku, hasil musyawarah mereka sangat baik karena segera menyiapkan alat-alat dengan bergotong royong gitu. Jadi mereka sigap langsung menyiapkan alat-alat untuk bergotong royongnya. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian sendiri gitu. Nomor 4, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Apa saja tadi? Ya, peralatan yang perlu mereka siapkan adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga untuk menghias ya. Nomor 5, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Yo, apa manfaat kegiatan yang akan dilakukan? Menurutku manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan adalah untuk meningkatkan kebersihan kelas. Nah, untuk meningkatkan kebersihan kelas supaya kelas menjadi lebih bersih. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian sendiri. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Temukan makna kata-kata berikut dengan benar. Kemoceng. Nah, maknanya adalah kita pasangkan kemana? Ya, kemoceng itu untuk membersihkan debu. Kain pel. Maknanya adalah ya, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kemudian vas, maknanya adalah ya, tempat bunga vas itu. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis,
dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding yang terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Tahukah kalian sikap apa yang dapat kita teladani dari bacaan tersebut? Apa yang dapat kita teladani ya? Bagi kalian yang ingin berpendapat, boleh menjawab di kolom komentar ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambar? Suasana kelas sangat nyaman. Lihat suasananya. Tentunya kalian mengerti ya. Suasananya nyaman, bersih. Sekarang kita tuliskan ciri-ciri kelas yang bersih. Tidak ada sampah berserakan, tidak ada debu di lantai, meja, ataupun jendela. Kemudian meja dan kursi tersusun dengan rapi. Lihat, tersusun dengan rapi, bersih, tidak ada debu. Nah, kalian bisa menambahkan ciri-ciri kelas bersih sesuai dengan pendapat kalian. Sekarang ayo menulis. Tuliskanlah hasil pengamatan kalian terhadap gambar pada kolom berikut. Misalkan, kelas bersih dan menyehatkan. Kelas yang bersih memberikan suasana yang nyaman. Kelas yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, tidak ada debu di lantai, meja, atau jendela. Semua meja dan kursi tertata dengan rapi. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Sekarang ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Kan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari? Tentu saja, karena gerakan menyapu lantai termasuk gerakan keseharian dalam tari. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Selanjutnya, ayo mencoba. Dengarkan petunjuk. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Lihat, ada gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Dapatkah kalian menirukan gerakan tari di atas? Sekarang, mari kita belajar tentang alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian. Misalkan ada kendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, ini gambar-gambarnya. Gambar kendang, gambar rebana, gambar tamborin, gambar tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu atau di sekitar rumahmu sebagai alat musik. Misalnya ada botol plastik bekas. Nah, boleh. Kemudian ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar kendang dan tifa di atas. Dinding kendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi 4 dan segitiga. Perhatikan gambar. Lihat, membentuk pola. Masih ingatkah kalian dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ayo berarti, tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Coba perhatikan gambar gajah yang pertama. Banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3,
banyak titik sudutnya 3. Ini merupakan ciri-ciri bangun datar segitiga. Dari bangun datar sampai dengan I, manakah yang berbentuk segitiga? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar B, D, F, dan H itu adalah bangun datar segitiga. Kemudian perhatikan gambar gajah yang kedua. Banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut juga 4. Ini merupakan bangun datar segi 4. Perhatikan bangun datar A sampai bangun datar I. Manakah yang berbentuk segi 4? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar A, C, E, G, dan I. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, kelompokkanlah bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Manakah bangun datar yang berbentuk segi 4 dan mana bangun datar yang berbentuk segitiga? Nah, coba kalian temukan. Ya, bangun datar segi 4 itu 1, 3, 5, dan 7. Kemudian bangun datar segitiga itu sisanya ya 2, 4, dan 6. Pasti itu. Bangun datar 2, 3, 2, 4, dan 6. Itu adalah bangun datar segitiga. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.